Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Majlis Taklim Masjid Al-Fattah Jatinegara yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih muamalah wanita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas tentang masalah khulu, dan juga kita sudah kupas tuntas tentang masalah tolak. Ada perbedaan antara khulu dan tolak. Kalau khulu itu inisiatif perceraian itu dari wanita, sedangkan tolak inisiatif perceraian itu dari suami. Khulu itu pembatalan pernikahan, sedangkan tolak bukanlah pembatalan pernikahan. Kalau khulu, seorang wanita yang ingin membatalkan pernikahannya dengan cara memberikan mahar apa yang telah diberikan oleh suaminya pada saat ijab dan qabul, pada saat akdun nikah. Sedangkan tolak tidak seperti itu. Maharnya tetap dimiliki oleh wanita tersebut. Nah, itu sedikit perbedaan antara khulu dengan tolak. Makanya para ulama mengatakan al-khulu fashun wa laysa talaqan. Khulu itu pembatalan pernikahan dan bukan dikatakan sebagai tolak. Makanya bagi perempuan yang minta khulu kemudian diputuskan oleh pengadilan dengan memutuskan pembatalan pernikahan, jika pasangan ini atau jika mantan suami ini dan mantan istri ini ingin kembali, maka dia harus apa? Harus melakukan akdun jadid, harus melakukan akad baru lagi. Ya, si suami harus ada khitbah, atau mantan suami tadi harus mengkhitbah lagi. Kemudian juga nanti ada mahar, kemudian juga ada wali, kemudian ada saksi minimal 2 laki-laki, kemudian juga ada mahar, dan pastinya ada ijab dan qabul. Tapi kalau talak,
selama masih masa iddah, apalagi talaknya itu talak raj'i. Talak raj'i itu seorang suami menjatuhkan talak yang pertama dan kedua. Arti raj'i itu sendiri kembali. Artinya si suami tadi atau mantan suami tadi masih ada kesempatan untuk kembali kepada mantan istrinya. Selama masih masa iddah, dia bisa langsung untuk kembali. Tapi ketika masa iddah sudah habis, maka ketika mantan suami ini atau mantan istri ini ingin rujuk lagi atau ingin kembali lagi menjadi pasangan suami istri, maka dia harus melakukan akdun jadid atau akad baru lagi. Nah, itu berkaitan tentang perbedaan khulu dan juga talak. Jelas ibu-ibu? Nah, kita hari ini akan membahas tentang masalah iddah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang masalah masa iddah ini. Hari ini kita akan menguatkan apa yang disebut dengan al-iddatu itu. Al-iddah ma'khuzatun minal adat wal ihsa. Kata iddah itu terambil dari kata-kata adat dan ihsa. Adat itu bilangan, ihsa itu hitungan. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Dikarenakan wanita tersebut di masa iddahnya itu menghitung hari-harinya. Selesai atau tidak selesai masa iddahnya, termasuk menghitung masa haidnya. Artinya kita tahu yang disebut dengan masa iddah tersebut, wanita menunggu untuk sementara waktu dia itu tidak boleh untuk dilamar oleh laki-laki lain dan juga tidak boleh untuk dikawin oleh laki-laki lain. Sedangkan maksud al-iddah secara istilah syariatnya adalah ismun limuddatin tatarabbasu biha al-mar'atu anit tazwiji ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha imma bil wiladah awil bil aqra awil ashhar. Yang disebut dengan iddah itu nama untuk waktu menunggunya wanita dari melakukan pernikahan atau perkawinan. Masa iddah itu kalau bahasa paling gampangnya masa wanita menunggu. Tidak boleh untuk dilamar, tidak boleh untuk kawin. Dia menanti untuk melakukan pernikahan. Berhubung masih masa iddah, dia tidak boleh untuk langsung menerima lamaran laki-laki dan tidak boleh langsung untuk menikah. Bisa jadi dia menunggu tadi itu tidak boleh dilamar, tidak boleh kawin dikarenakan habis wafat suaminya atau setelah wafat suaminya. Atau bisa jadi dia habis dicerai oleh suaminya. Dan menghitung masa iddahnya itu bisa jadi dengan wiladah. Artinya dia melahirkan. Karena kita tahu masa iddahnya seorang perempuan yang hamil ketika dicerai oleh suaminya sampai dia apa? Melahirkan. Atau bisa jadi dengan hitungan haid. Kita tahu kalau perempuan yang masih muda, artinya masih haid, diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya itu berapa? 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 228. Jika dia sudah tua, artinya sudah tidak haid, terjadi juga perceraian, maka menghitung iddahnya itu dengan apa? Bulan.
Berapa bulan? 3 bulan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang keempat. Naam. Nah itu berkaitan tentang apa? Ta'rif atau definisi iddah menurut syariat Islam. Ya, menurut syariat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita masuk kepada anwa'uha. Macam-macamnya iddah. Naam. Yang pertama berkaitan tentang iddah. Wa man mata anha zawjuha fa iddatuha arba'ata ashhurin wa ashra. Dakhala biha am lam yadkhul. Liqaulihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang pertama, iddahnya seorang istri pada saat suaminya meninggal dunia. Iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Baik dia tersebut sudah dicampuri, sudah dijima, ya sudah melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, ataupun belum. Pernah enggak ibu-ibu mendapatkan ada seorang suami yang meninggal habis akad nikah? Yang benar pernah. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin mazkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Saking bahagianya, subhanallah, heart attack, dia tersebut kena serangan jantung, meninggal. Dia belum campur, dia belum melakukan hubungan intim. Maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Istri dapat warisan enggak? Dapat. Meskipun belum campur. Jelas ya? Subhanallah. Naam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, iddahnya perempuan hamil ditalak oleh suaminya. Kita tahu ibu, ada 3 keadaan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Yang pertama keadaan apa? Istri sedang haid. Yang kedua, istri sedang nifas. Itu disebut dengan talak apa bu? Masih ingat gak? Talak apa? Talakul bid'ah. Talakul bid'ah. Yang ketiga, ada seorang laki-laki. Dia paham, dia mengerti. Tidak boleh untuk menceraikan istrinya ketika haid dan nifas. Nah, yang dia lakukan menunggu masa suci. Tapi ada suami yang sedeng. Dia tidak mau rugi. Ketika istrinya suci, seharusnya kan kalau dia memang punya niatan kuat untuk menceraikan, langsung ceraikan ketika suci. Ini enggak. Ketika dia suci, dia gauli dulu istrinya. Setelah selesai menggauli istrinya, baru dia ngomong, lu gue cerai. Hadza haram. Jelas ibu? Jelas tidak? Nah, 3 keadaan ini haram. Seorang suami untuk menceraikan istrinya. Tapi ketika hamil, boleh tidak? Boleh jika ada alasan yang syar'i. Nah, ketika dicerai, pas waktu hamil atau pas keadaan hamil, maka masa iddahnya berapa bu? Sampai dia tersebut melahirkan.
berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq surah ke-65 ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil itu masa iddahnya sampai dia tersebut melahirkan. Jelas ibu-ibu? Nah, ibu-ibu ada pertanyaan. Perempuan hamil boleh nggak kawin? Perempuan hamil nggak boleh. Kan buktinya tadi? Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Perempuan yang hamil ajalnya, masa iddahnya sampai dia melahirkan. La samahallah. Semoga Allah menyelamatkan anak keturunan kita. Ada pasangan ya, pemuda dan pemudi melakukan perzinahan di luar nikah. Perempuan tersebut hamil. Pertanyaan saya, boleh nggak dinikahkan? Ada khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang rajih, boleh jika yang mengawininya itu adalah yang menghamili. Dan itu pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i. Sebagian dari ulama tidak membolehkan. Tapi untuk aman dan untuk menghindari fitnah, maka boleh untuk dikawinkan. Dalilnya apa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada pasangan pemuda-pemudi, atau ada pemuda dan pemudi melakukan zina, misanan, sepupuan. Didera oleh Umar sebanyak berapa? 100 kali cambukan. Setelah dicambuk 100 kali, Umar bin Khattab memerintahkan agar mereka berdua untuk kawin. Nah, dari sini kita katakan ini sebagai satu hujjah, azhar. Di zaman Rasulullah tidak pernah terjadi, benar. Tapi di zaman Umar pernah terjadi. Ada kemungkinan itu perempuan apa? Hamil. Dinikahkan oleh Umar bin Khattab, tetapi dengan catatan yang menikahinya siapa? Laki-laki yang menghamilinya. Yang tidak boleh itu adalah ini perempuan hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki lain. Hadza haram. Jelas ibu? Nah, makanya kenapa boleh juga perempuan yang hamil, yang ditalak oleh suaminya, masa iddahnya sampai dia apa? Melahirkan. Kalau suaminya rujuk di masa dia hamil, boleh tidak? Bolehlah. Nah, itu sama kan kasusnya? Artinya dia melakukan na'udzubillah zina. Kemudian keluarga kesian. Kita tahu itu. Gimana Ustaz? Ya, Ustadz ini enggak membolehkan karena di luar nikah dan seterusnya. Ya, kita katakan ya termasuk pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i membolehkan itu. Athar dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam. Dan itu untuk apa? Menutupi apa? Fitnah. Menutupi bisik-bisik tetangga dan seterusnya. Pernikahannya sah? Sah. Dan itu banyak enggak terjadi di tempat kita? Enggak lah. Enggak. 100 orang paling 1 atau 2. Enggak lah. Enggak juga lah. Nauzubillah ya. Jangan sampai begitu. Allah, murah banget perempuan kalau begitu kan seperti itu. Enggak Bu. Persentasinya sedikit. Meskipun kita melihat, karena kita hidup di kota. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bu? Nah, pertanyaannya lagi. Ini untuk mengembangkan.
Lahirlah anak dari hasil perzinahan tadi. Boleh nggak dinasabkan sama ayahnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang rajih, yang benar, boleh. Kenapa? Yang salah siapa sih? Kenapa anaknya dibawa-bawa? Kalau sekiranya nggak boleh dinasabkan, ini anaknya siapa ya? Anak ibunya. Ibunya dengan siapa melakukan itu? Satu-satunya laki-laki yang bernasabkan dengan perempuan cuma satu. Nabi Isa alaihissalam. Selainnya tidak. Ya, memang ada ulama yang mengatakan bahwasannya nggak boleh dinasabkan kepada ayahnya karena anak itu didapatkan dari hasil di luar nikah. Tapi menurut ibu, zolim gak bu? Pendapat begitu. Zolim gak? Ini anak dianggap apa? Dia kalau bisa memilih, ya Allah, anak gak mau nih dari hasil ini. Bukan begitu? Sampai gak dapat waris. Sampai gak ada kewajiban nafkah. Dianggap apa? Mahram dia. Bukan, kata dia. Loh, berarti abahnya itu boleh menikahin dia kalau bukan mahram. Waliyadzubillah. Jadi dalilnya apa bu? Ibu pernah dengar cerita Juraid? Seorang ahli ibadah. Subhanallah. Yang uminya panggil-panggil, dia sedang sholat. Dia bimbang. Umi apakah Allah? Dia pikir, ya Allah dong. Uminya itu, subhanallah, itu kayak ibu-ibu zaman sekarang. Dia itu terucap ucapan yang gak bagus. Semoga lah kamu dicoba ya Juraid seperti itu. Oh, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya ibu-ibu jaga lisan, terutama untuk anak-anak ibu. Ketika anaknya ranking 2, tetap aja dibilang, lu kenapa gak ranking 1 sih? Bahlul banget. Ya Allah, ibu. Seharusnya kan ibu memberikan semangat buat dia. Gak apa-apa nak, mama tetap bangga. Toh juga bedanya cuma 2 angka. Iya dong, begitu. Kadang anak perempuan, ibu agak sedikit gak setuju dengan keputusan ibu. Ibu ngomong apa? Lambat lu jodohnya, lambat lu jodohnya. Astaghfirullahaladzim. Kenapa sih ibu ngomong begitu bu? Sama anak sendiri? Astaghfirullah. Ingat bu, doa ibu mustajab loh, hati-hati. Omongan ibu mungkin gak sengaja, atau bisa jadi sengaja. Itu berbahaya buat si anak tersebut. Doakan yang baik-baik aja. Nak soleh atau solehah, ya kan begitu dong. Bukan mendoakan yang tidak baik buat anak itu. Dan itu terjadi dengan siapa? Juraid. Juraid ahli ibadah. Singkat cerita, ada seorang perempuan yang diutus ke Juraid untuk menggoda Juraid. Juraid gak mau. Perempuan gahbeh atau syarmutah ini, atau pelacur ini merasa sudah dibayar. Akhirnya dia tersebut berzina dengan pengembala kambing. Hamil. Kemudian dia datang ke orang kampung. Nih, aku bawa balon seperti ini. Ini akibat ulah siapa? Juraid. Aku hamil seperti ini. Juraid telah menjinai aku. Marah orang kampung. Akhirnya apa yang terjadi? Ma'bad, tempat ibadahnya Juraid dihancurkan. Hampir saja Juraid apa? Dibunuh. Kata Juraid, tunggu. Salah aku apa? Aku tidak berzina dengan dia. Bohong kamu Juraid. Taib, begini saja. Tunggu dia sampai melahirkan. Nanti kalau anaknya lahir, tolong bayinya bawa kepadaku. Kita tanyain siapa abahnya. Subhanallah. Singkat cerita, lahirlah anak tersebut. Kemudian tuh anak, tuh bayi dibawa kepada Juraid. Juraid menggendong itu bayi,
Kemudian sambil berkata, "Man abuk? Kamu punya ayah? Siapa namanya ya?" Kemudian dia menyebut, "Abi ra'il ghanam." Abahku itu penggembala kambing. Namanya si Fulan bin Fulan. Dia menasabkan dirinya kepada tuh abah, ayah enggak? Berarti menunjukkan apa? Boleh enggak ibu-ibu anak hasil zina dinasabkan kepada ayahnya? Boleh. Boleh. Jelas ya? Dapat warisan enggak, Bu? Astagfirullahaladzim. Apa salah anak itu? Apa salah anak itu sampai enggak dapat warisan? Oke, yang ketiga, dia anak perempuan, tidak boleh untuk apa? Menikahkan katanya. Apa salah tuh anak? Dan itu akan menimbulkan fitnah lagi. Kenapa dia enggak menikahkan? Kok penghulu yang menikahkan? Ada question mark, ada pertanyaan besar bukan? Oh, ibu-ibu kan paling pintar untuk mencari informasi, bukan begitu? Informannya kelas tinggi itu. Kenapa? Ya, gini. Oh. Padahal itu kejadian sudah 30 tahun lebih kejadiannya. Bisa jadi. Atau ya lebih daripada itu. Akhirnya semua orang apa? Tahu. Ini anak hasil dari di luar nikah. Maslahatnya nggak ada. Sekarang si ayah itu dia dosa. Dia sudah bertobat. Taubatan nasuha. Apalagi mau terus ditekan. Dia stres. Masa anak nggak boleh menikahkan anak-anak sendiri? Kenapa diserahkan dengan penghulu? Dia bukan ayahnya. Itu kan pilihan terakhir. Kalau ayahnya tidak ada, kalau kakeknya tidak ada, kalau saudara laki-lakinya tidak ada, ini ayahnya masih hidup. Dia datang ke setiap ustadz, nggak boleh. Memang ada khilaf di kalangan masalah itu. Tapi untuk dalil nggak ada. Tidak kuat dalilnya. Semua hasil ijtihad. Yang tujuannya itu untuk sekedar apa? Hukuman dan sanksi sosial. Buat orang yang melakukan perbuatan zina tersebut. Tapi ini terjadi. Di masyarakat kita. Maka apa? Ya, berhubung itu anak antum, antum boleh menikahkan. Ya, makanya ketika disebutkan namanya kan Fulanah binti Fulan. Masa kita sebutkan Fulanah binti ayahnya. Ayahnya siapa? Semua orang akan tahu, bukan begitu? Maka atas dasar kemaslahatan, anak dari hasil zina tersebut boleh untuk apa? Dinasabkan. Dan ayahnya meskipun 30 tahun yang lalu misalnya atau 20 tahun yang lalu dia yang melakukan perbuatan dosa itu, dia sudah bertaubat, taubatan nasuha. Monggo silahkan nikahkan. Dan itu kan banyak terjadi ibu dengan teman-teman ibu di masa lalu. Ya, bagaimana Ustadz? Ya sudah nikahkan saja. Meskipun ada Ustadz yang gak setuju. Jelas ibu-ibu? Ini sekedar tambahan ilmu saja. Wallahu a'lam bissawab. Dan dia anak hasil zina mahram gak bu? Mahram. Kalau Ustadz bilang gak mahram, berarti ayahnya boleh menikahin dia, begitu? Oh enggak begitu juga, tapi dia bukan mahram loh. Kalau bukan mahram boleh dong dia menikahi. Oh enggak begitu juga. Nah berarti jawabannya apa? Asal-asalan. Dia mahram, darah daging dia sangat jelas darah daging dia, bukan begitu? Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Taib, pertanyaan yang selanjutnya. Jika ada seorang perempuan hamil, suaminya meninggal dunia, mengambil masa iddahnya yang mana bu? 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan? Sampai dia melahirkan. Sepakat bu? Sepakat. Tadi pagi suaminya meninggal dunia. Ada seorang perempuan hamil. Suaminya tadi pagi meninggal dunia. Sudah dikuburkan jam 11 pagi tadi. Jam 1 siang ini
Pas kita mulai kajian, istrinya tadi melahirkan. Habisnya masa iddahnya, Bu? Habis. Nah, biasa dong, Bu. Kalau perempuan masih muda, apalagi anaknya cuma satu, duitnya kayak tisu, dan dia putih bersih, lagi tinggi semampai. Banyak gak yang meneropong, Bu? Banyak. Ada. Daripada terlambat, sudah dapat info dari ibu-ibu Al-Fattah habis kajian. Si Fulanah udah melahirkan. Laki-laki ini dapat info dari ibu. Setelah asar, secara khusus dia datang ke rumah sakit. Sambil membawakan buah-buahan dan lapis legit. Dia ngomong sama ayah dari perempuan tadi, yang kebetulan ada di rumah sakit tadi, untuk melamar putrinya yang baru melahirkan. Karena sudah habis masa apa? Iddahnya. Boleh enggak diterima lamarannya? Boleh. Kemudian si laki-laki ini karena takut kehilangan, dia mendesak ayah mertuanya atau calon ayah mertuanya. Bah, habis maghrib nikah aja deh di rumah sakit. Boleh enggak? Boleh. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Ada saksi 2 laki-laki, ada mahar, ada ijab dan qabul, dan ada wali. Boleh? Yang tidak boleh apanya sih? Yang tidak boleh apanya? Hubungannya doang. Kenapa enggak boleh? Karena masih nifas. Kenapa, Bu? Kenapa malu sama tetangga? Kan menikah itu kan sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Ya enggak ada masalah. Kayak kita jual mobil, jam 1 kita jual mobil. Jam 2 mobil baru datang. Boleh enggak? Ya boleh aja. Kalau kita terlalu dengar omongan tetangga, ibu enggak nikah-nikah loh ujung-ujungnya. Jelas, Bu? Dalilnya Ustadz, hadis dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Anna Subai'ah al-Aslamiyah nafasat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Ada seorang perempuan sahabat Nabi namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Beliau baru melahirkan setelah suaminya wafat beberapa malam atau beberapa hari. Faja'atin Nabiya SAW ista'zanathu antankaha fa'adina laha fanakahat. Ada laki-laki yang melamarnya. Secara khusus dia datang kepada Nabi, meminta izin. Boleh enggak aku menerima lamaran itu laki-laki, dan boleh enggak aku menikah? Rasulullah mengizinkan Subai'ah al-Aslamiyah untuk menikah. Fanakahat. Akhirnya Subai'ah al-Aslamiyah menikah. Alhamdulillahnya Subai'ah al-Aslamiyah enggak kayak ibu. Coba bayangkan kalau kayak ibu enggak kawin-kawin. Subhanallah, beda, Bu. Kalau ada laki-laki yang mau, yang punya amanah secara dunia dan akhirat, meskipun status ibu apalah, terima saja. Lebih enak di satu kasur itu ada teman ketimbang seorang diri banyak menghayal. Dan menghayalnya aneh-aneh kadang. Maka oleh sebab itu, kalau sekiranya sekali lagi, kalau sekiranya ibu-ibu ada yang melamar dengan status ibu yang sudah tua seperti ini dan anak banyak, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ada, ya sudahlah, terima nasib. Wallahu a'lam bissawab. Jelas, Bu? Ini kan perempuan. Kalau perempuan boleh menikah lagi setelah wafat istrinya. Kalau perempuan boleh kawin lagi setelah suaminya meninggal dunia. Artinya ada seorang perempuan, suaminya meninggal.
kemudian dia kawin lagi setelah masa iddah habis. Boleh kawin lagi, Bu? Boleh. Kalau laki-laki boleh enggak? Ibu meninggal misalnya, suami ibu ingin kawin lagi. Boleh banget. Jangankan ibu sudah meninggal, ibu belum meninggal saja Pak, boleh. Boleh ya kan? 2, jatahnya berapa Bu? 4 ya. Kok keras banget bilang 4-nya? Di hadapan suaminya aja nggak berani. Nah, iya kan? Kalau seorang perempuan suaminya meninggal, kemudian habis masa iddah, dia boleh menikah lagi, apalagi suami. Ya, suami itu hatta nggak menunggu istrinya meninggal, boleh nggak Bu kawin lagi? Boleh kalau punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan sanggup untuk tarbiyah aulad, mendidik anak-anak. Kalau tidak punya kemampuan ini, jangan coba-coba. Ya adilnya itu dalam 3 hal. Adil dalam masalah apa? Ya, secara biologis. Adil berkaitan dengan batiniyahnya. Punya kemampuan secara fisik tadi itu. Adil yang kedua, secara finansial. Ada fulus. Kalau bahasa ibu, fulusnya. Gak mungkin dong kalau gak ada nafkah. Yang ketiga, sanggup mendidik anak-anaknya. Ini enggak. Jalan sudah dituntun, setruk, ngomong pelok, pingin kawin lagi. Kan apa manfaatnya? Jatuh syarat yang pertama. Mungkin dia punya kekuatan secara fisik, tapi hidupnya dari istri yang pertama. Mau ibu dia kawin lagi? Ibu kesian nih, keringatan, ya goreng itu apa? Roti coklat sama pastel, buat jam 2 udah bangun. Subhanallah, suaminya menemani juga, jajain apa. Subhanallah, karena sering mengantarkan makanan, ketemu dong dengan apa? Konsumen yang dia menjual barang tadi itu. Di antaranya ada janda-janda. Nah, disitulah setan datang. Subhanallah, tanpa sepengetahuan ibu, dia kawin lagi. Padahal hidupnya dari ibu tuh, dari roti coklat tadi itu, sama pastel. Enggak layak, enggak ada syaratnya, kemampuan secara finansial enggak ada, enggak boleh. Jelas ya? Enggak punya. Yang ketiga, punya kemampuan secara tarbiyatul aulad, mendidik anak. Anak banyak keteteran. Subhanallah. Makanya rata-rata kadang kalau dia punya kemampuan, orang terkenal kayak ustadz, anaknya banyak, pasti titip di pesantren, bukan begitu? Pesantren titip ya, anaknya 21 misalnya atau 31, titip semua. Gak mungkin dia tersebut. Boleh saja, asal punya kemampuan amanah tadi. Kita gak melarang, gak ngurusin, cuma kita bicara agamanya saja. Ada keadilan, adil secara fisik, adil secara finansial, adil secara tarbiyatul aulad. Menurut ibu adil enggak? Ada perempuan, dia sudah kawin 4. Yang satu pakai catatan sipil, yang kedua, ketiga, keempat enggak, di bawah tangan. Dosa enggak? Kenapa dosa? Karena dia tidak menjalankan hak istrinya. Yang kedua, dia dosa karena nggak taat sama pemerintah. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu juga apakah ke depan saya kawin lagi, saya nggak tahu. Saya takut kalau saya bilang menolak, takutnya takdirnya kan beda. Kita kan ada ustadz tuh, oh udah disobek-sobek tuh buku nikah, tahu-tahu kawin lagi. Oh, nggak terpikir tuh, yang satu aja nggak habis, kawin juga dia. Dia termakan omongan dia sendiri, bukan begitu? Nah kalau kita nggak berani, saya nggak tahu. Jangan-jangan nanti kita nggak tahu kan? Jangan-jangan kita seperti itu juga. Makanya ditanya, ya kalau sekarang belum. Kalau wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Jangan direkam ya. Nah, jelas ya? Subhanallah.
Iya kan? Lo nggak tahu niat atau nggak niat kan itu masalah hati yang berhubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa ibu juga sih yang mau nggak apa-apa di bawah tangan nanti gampang. Jadi seakan-akan si perempuan ini kayak kegatelan banget gitu loh. Seharusnya kan kalau dia ingin secara resmi legalkan, mana buku nikahnya. Seperti itu. Bukan pasrah doang. Alhamdulillah ada yang melamar aku. Siapa lagi nih? Ya kan? Dosa. Dosanya kenapa? Dikarenakan dia tidak adil dengan istri-istrinya. Yang kedua, tidak taat kepada pemerintah. Karena nggak ada catatan sipilnya. Jelas ya kan? Saya nggak tahu kartu keluarga itu kalau istri 4 ditulis semua nggak istrinya, Bu? Saya nggak pernah lihat itu. Kartu keluarga. Kan kalau misalnya kita bikin paspor, mau umroh, mau apa. Saya nggak tahu apakah ikut masih dengan ayahnya, ataukah ikut dengan suaminya yang sekarang ini. Istrinya 2, 3, 4. Tertulis nggak? 4 kakak. Boleh memang begitu? Emang boleh? Nik. Jadi masing-masing satu-satu. Oke, saya nggak tahu deh. Saya pikir 1 kakak, istri pertama ini, istri kedua ini, istri ketiga ini, istri keempat enggak. Kenapa? Lah nggak ada masalah. Kalau dia memang pemimpin kan dia adilkan, dia damaikan kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas ini kan masalah yang kadang kita tersebut khilaf di sini. Kalau laki-laki ini disuruh, ibu nih bilang sama suami ibu, kawin deh. Nggak nunggu besok, Bu. Hari ini dia kawin. Bukan begitu? Nah, cuma ibu nggak ngomong aja. Coba kalau diomongkan. Habis kajian nanti, saya dengar kajian tadi, bagus banget. Salah satunya pesannya, kita nih sebagai istri disuruh untuk memerintahkan suami kawin lagi. Dia bilang, itu suami ibu nggak nunggu besok. Itu waktu itu juga detik itu dia cari tuh kitaran. Subhanallah, 1 master nih dia kelilingi itu, dia cari. Tapi masalahnya kan ibu nggak ngomong. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jelas Bu? Taib ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, itu syaratnya ya. Nah, jadi kalau misalnya suami tersebut ketika istrinya meninggal dunia, dia ingin kawin lagi, jangan dihantui Bu ya. Kemudian itu boleh kalau ibu saja boleh kawin lagi ketika suami meninggal dunia. Apalagi ibu yang meninggal dunia, suami ibu ingin kawin lagi, monggo. Dan bilangin sama anak-anak ibu, jangan cegah ayahnya kawin lagi. Daripada dia nggak bisa ngurusin, lebih bagus ya Pak? Ada perempuan yang baik ngurusin dia. Subhanallah, ini pesan sponsor dari duda-duda yang di bawah sana. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, perempuan itu kan terbagi menjadi 2. Ada perempuan tua, ada perempuan yang muda. Perempuan tua ciri khasnya apa Bu? Tidak haid. Jika sekiranya ada aki-aki dan nenek-nenek ya berantem dan kemudian terjadi perceraian, ada masa iddah enggak? Ada. Berapa? 3 bulan. Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang keempat. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhurin wallahi lam yahidna. Perempuan yang tidak haid dari kalangan wanita kalian, artinya masih kecil. Dan perempuan yang sudah tidak haid lagi, menopause, itu masa iddahnya berapa? 3 bulan. Jelas ibu-ibu? Naam. Kemudian selanjutnya, perempuan yang masih muda, ciri khasnya apa Bu? Masih haid. Ketika perempuan yang masih muda ini dicerai,
oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang masih muda yang diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya itu berapa? 3 kali haid. Fa'iddatuha salasu hiyadin. Maka iddahnya itu 3 kali haid. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian perempuan yang khulu, ada masa iddah enggak? Ada masa iddah tidak? Ada. Kalau yang sudah tua, masa iddahnya berapa? Enggak. 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang masih muda, 1 kali haid. Kalau kebanyakan di tempat kita, di negeri yang kita cintai ini, lebih banyak talak apa khulu? Khulu. Nah, kalau terjadi khulu juga, masa iddahnya kalau yang sudah tua, yang sudah tidak haid lagi, masa iddahnya berapa? 1 bulan. Kalau misalnya dia tersebut masih haid, minta khulu, maka itu 1 kali apa? 1 kali haid. Jelas ibu-ibu? 1 kali haid. Nah, itu berdasarkan hadis ya dari Sabit bin Qais radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, pada saat istrinya Ummu Qais meminta khulu atau meminta talak, yang dimana Rasulullah SAW memerintahkan Sabit bin Qais untuk menceraikan istrinya 1 kali talak sebagai tanda pembatalan pernikahan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Qais untuk iddahnya itu 1 kali haid atau 1 bulan. 1 kali haid itu untuk perempuan yang masih muda, sedangkan ya untuk satu bulan untuk perempuan apa? Yang sudah tua. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 5273 dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya istri Sabit bin Qais datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ini orang baik, tetapi aku tidak menghinakan tentang agamanya, aku tidak menghinakan tentang akhlaknya. Ya, Sabit bin Qais ini seorang suami yang baik, laki-laki yang baik, yang saleh. Tetapi walakinni akrahul kufur fil Islam. Tapi aku tidak suka ya satu kekufuran di dalam Islam ini. Maksudnya apa? Kufrunul ashir. Suka mengingkari kebaikan suami. Dikarenakan apa, Bu? Suami itu baik, tapi kalau dia nggak kerja, ada rasa jengkel nggak ujung-ujungnya? Ada. Meskipun tuh laki-laki handsome, ganteng, tinggi semampai, kulit putih bersih, istrinya kalah dengan dia untuk masalah kulit. Tapi kalau nggak kerja, mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun. Setelahnya terserah Anda. Bukan begitu? Begitupun juga, ini laki-laki baik, soleh, tapi very ugly, elemen. Aku takut aku nanti jadi nggak taat dengan suamiku karena selalu melihat wajahnya yang jelek.
Dalam satu riwayat sampai disebutkan, ketika dia menjima aku, pingin betul meludahi mukanya yang jelek itu. Aku takut sama Allah. Rasulullah paham. Maksudnya dia mau apa? Membatalkan apa? Pernikahan. Kata Rasulullah SAW, atudina alaihi hadiqatahu. Dulu kebun kurma yang dijadikan sebagai mahar, boleh enggak untuk engkau kembalikan lagi? Boleh. Kata dia, siap ya Rasulullah, aku kembalikan. Kata Rasulullah SAW, akbilil hadiqah ya Thabit bin Qais, terima kebun kurma ini lagi, wa talliqha taliqatan, ceraikan dia satu kali cerai. Nah dari sini permintaan mahar itu tawaran suami, permintaan istri, atau abah uminya perempuan. Boleh enggak mempelai perempuan itu minta mahar khusus? Boleh. Ibu waktu kawin minta mahar khusus enggak? Apa pasrah aja udah? 100.000. Oh itu zaman kita ya. 10.000. Wah dulu. Ibu tahun 70-an kan? Subhanallah. Nah. Ya. Tahun 70-an 10.000 atau jangan-jangan 1.000 kan waktu itu. Nah artinya kalau dia minta mahar itu haknya siapa? Istri. Dan mahar itu dikembalikan kepada siapa? Kepada itu pengantin perempuan, bukan kepada abahnya, bukan kepada uminya. Uminya kan bilang, mama minta ya gelangnya aja. Astaghfirullahaladzim, kesian anaknya baru menikah sudah dimintain macam-macam. Walhasil begitu. Taib. Jelas ibu-ibu? Taib, kita lanjutkan lagi. Berarti kalau khulu itu ada iddahnya, ya. Kalau perempuan yang masih muda 1 kali haid, kalau perempuan sudah tua apa? 1 bulan. Taib. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Wal mutallaqatu qabla ad-dukhul la iddata 'alaiha. Seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, ya, sebelum dukhul, sebelum bercampur, sebelum melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri, dicerai oleh suaminya, ada enggak iddahnya, Bu? Habis akad nikah terjadi masalah. Masalahnya itu sebenarnya sepele. Hitung-hitungan uang gedung sama uang hotel dan makanan. Subhanallah, akhirnya perempuan mengucapkan kata yang kasar, menghina umi atau ibunya pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki enggak terima, uminya dihinakan. Dia ceraikan istrinya yang baru dia nikahi, padahal makanan masih banyak di hotel atau di gedung tersebut. Pertanyaan saya, itu kan belum terjadi campur, belum melakukan hubungan intim. Ada iddah enggak, Bu? Tidak ada iddah. Artinya hari itu tuh perempuan pengen menikah lagi, monggo silahkan kalau ada yang mau. Besok lusa. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa Ala surah Al-Ahzab ayat 49. Surah Al-Ahzab surah yang keberapa, Bu? 33. Ayatnya 49. Allah Jalla wa Ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah, thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Kemudian setelah menikahi, setelah akad nikah, kalian menceraikan dia sebelum melakukan jima, sebelum melakukan hubungan intim, sebelum melakukan hubungan suami istri. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا. Maka tidak ada iddah buat itu perempuan. Jelas Ibu? Artinya
Nah, jangan sampai ada bisik-bisik tetangga lagi. Kalau ternyata loh, kemarin kan menikah. Kok kita dapat undangan lagi? Menikah lagi setelah 3 hari. Nah, berarti apa? Itu perempuan belum apa? Belum satu kamar dengan suaminya yang terdahulu itu. Artinya belum ya campur. Wallahu alam bissawab. Jelas ibu-ibu? Taib. Nah, itu berkaitan tentang masalah iddah. Wallahu alam bissawab. Sekedar mengulang saja, jika seorang perempuan yang masih muda, artinya masih haid, ditalak oleh suaminya, masa iddahnya berapa, Bu? 3 kali haid. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 228. Kemudian jika perempuan yang sudah tua, artinya tidak haid, ditalak oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 3 bulan. Ya, firman Allah dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat yang keempat. Jika perempuan minta khulu, jika yang minta khulu itu perempuan yang masih muda, berarti masih haid, masa iddahnya berapa? 1 kali haid. Jika ya perempuan yang minta khulu tersebut sudah tua, artinya sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya berapa? 1 bulan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ada tambahan dari hadis yang lainnya. Jika seorang perempuan suaminya meninggal dunia, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 234. Ayat 234. Al-Baqarah ayat berapa? 234. Jika seorang perempuan hamil ditalak oleh ya suaminya, ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya sampai apa? Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Jika perempuan hamil minta khulu, masa iddahnya berapa? Sampai melahirkan juga. Nah, itu perbedaannya ya. Artinya sampai melahirkan. Kemudian selanjutnya, jika perempuan hamil suaminya meninggal dunia, mengambil masa iddahnya yang mana? 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan? Sampai dia melahirkan. Jika ada seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki dan perempuan tersebut tidak dicampur oleh suaminya tadi, kemudian setelah itu diceraikan, apakah itu perempuan ada iddahnya? Tidak ada. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat berapa? 49. Surah Al-Ahzab surah yang keberapa, Bu? 33 ayatnya 49. Baik, selesai kita dari masalah iddah ini. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sebelum kita teruskan, monggo fayatafaddal mashkuran. Silahkan. Nah, silakan Bu. Ya. Sudah disebut, ibu kemana? Where have you been itu? Apa udah? Tayyib. Nah, ya ada alasan yang syar'i lah. Alasan yang syar'i itu diantaranya suami itu ya bersikap tidak menjalankan agama. Dia enggak sholat, dia enggak puasa. Dia ya sangat berat untuk menjalankan amal ibadah. Nah, boleh kita minta khulu. Atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
Ya, itu juga alasan yang syar'i. Padahal istrinya sudah sabar banget menanti dia agar dia tersebut berikhtiar dan berusaha, tapi tetap saja malas. Maka boleh untuk apa? Mengajukan cerai. Atau suaminya bengis banget, gak bisa salah sedikit, main pukul. Atau dalam bahasa kita KDRT. Boleh seperti itu. Meskipun zaman sekarang lebih banyak KDRT itu dilakukan oleh siapa? Istri apa suami? KDRT-nya kan bisa fisik, bisa verbal ya, bisa lisan. Istri yang banyak melakukan KDRT. Oh lisan. Contohnya apa Bu? Oh gitu. Ibu enggak begitu kan? Nah artinya itu diantara alasan-alasan. Ya banyaklah kasus-kasusnya kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ya Ibu. Sana. Enggak ada yang tahu. Pertama, perempuan yang janda boleh saja dia kawin lagi asal masa iddahnya habis. Kalau dia pingin kawin lagi, syarat-syaratnya dilaksanakan. Di antaranya ada wali. Ada wali enggak Bu waktu itu? Oke, di sana wali hakim juga. Wali hakim, oke ada walinya. Faman laisa laha waliyun fasultan waliyuha. Barang siapa yang tidak memiliki wali, maka walinya siapa? Wali hakim. Naam. Ya, penghulu itu wali hakim namanya. Nah. Kemudian yang kedua syaratnya ada saksi enggak? Minimal laki-laki ada 2. Ya, saksi kan berarti. Yang ketiga ada mahar, ya kan? Yang keempat ada ijab dan qabul. Nah jika syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, maka sah pernikahannya. Ada wali, ada saksi minimal 2, kemudian ada mahar, dan juga ada ijab dan qabul seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah sah seperti itu nggak perlu untuk diulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, ada yang lain? Ya Ibu. Mengembalikan mahar yang pernah dikasih. Makanya ibu-ibu saya ingin ngajari. Kalau mahar itu yang biasa saja. Yang sifatnya ringan. Misalnya $1.000. Kan ringan kan seperti itu. Nah, tapi bawaannya, madatnya yang banyak. 1 rumah, 1 mobil, pakaian 1 truk. Kemudian, nah itu kan hadiah kan? Kalau bawaan madat bahasanya. Kalau itu seserahan, ya. Ini enggak seserahan roti, kan enggak lah ya. Atau apa? Seserahan bawaannya rumah, sertifikatnya yang kita bawa atas nama dia. Ini kan baik banget laki-laki begini kan Bu. Nah, cobalah ibu muda lagi lah. Mungkin zaman sekarang ada tuh begitu. Zaman dulu kan enggak ada ya. Kemudian pakaian 1 truk, 1 lori, seperti itu. Nah, itu bawaan semua tuh, ya. Kemudian apalagi Bu, keinginan ibu mobil 1 misalnya. Nah, tasnya misalnya yang wah lah. Nah, walhasil, tapi maharnya kecil aja, $500 misalnya, atau $1.000 kan bisalah cicil ya kan, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau suaminya atau mantan suaminya enggak ridho, ibu dosa. Enggak terjadi yang namanya khulu tadi. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kecuali kalau mantan suaminya ridho. Kalau misalnya suaminya ridho, enggak apa-apa deh. Itu aku hadiahkan saja. Tetap meminta cerai istrinya, enggak apa-apa, ikhlas kata dia. Rata-rata mengikhlaskan diri biasanya suaminya itu, enggak mau untuk menuntut kembali.
Kenapa? Maharnya cuma 100.000 dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, biasanya ada ya di satu negeri. Itu istrinya itu mudah minta cerai. Kemudian ditanyakan kepada para ulama, gimana caranya supaya istri itu tidak minta cerai. Akhirnya dibikinlah mahar yang mahal. Misalnya $10.000 US. Pas itu. Nah, itu kan perempuan memikir ulang dong. Kalau minta khulu, suaminya sabar banget. Setiap kali masuk rumah dipukul. Aduh, kalau aku yang ngomong cerai, dia sengaja betul nih. Nggak dimasakin makanan apa semua. Tapi suaminya sabar banget. Dia tunggu nih. Dia minta khulu, si istri berpikir ulang. $10.000 US nih, dari mana fulusnya? Kemana? Habiskan. Nah, ada sebagian negara seperti itu. Karena istrinya itu apa? Sangat gampangan untuk bosan dengan laki-laki, dengan suaminya. Jadi untuk mengikatnya dengan cara apa? Mahar yang besar. Nah, ibu boleh begitu tuh, Bu. Kalau misalnya ada kira-kira seorang laki-laki yang betul-betul falling in love lah dengan seorang perempuan tuh cinta banget. Dia takut istrinya itu meminta cerai, dia kasih mahar yang gede. Oh, mahal banget, iya, untuk mengikat si perempuan tadi. Bolehkah begitu, Bu? Boleh saja kalau ada fulusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Ya, Ibu. Enggak. Ya kan, memang yang tidak boleh sepakat itu perempuan itu hamil yang menikahi laki-laki yang bukan menghamili dia. Tapi kalau ini laki-laki yang menghamili dia, memang ada perdebatan di kalangan para ulama. Tapi yang rajih wallahu alam dengan kasus yang terjadi di zaman Umar bin Khattab ketika mendapatkan ada pasangan muda-mudi yang melakukan perzinahan, misanan, sepupuan pada waktu itu. Setelah dicambuk 100 kali cambukan, Umar bin Khattab memerintahkan agar mereka kawin. Seperti itu. Dan tidak pernah lagi ya Umar menyuruh untuk mengulangi perkawinan dia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Ibu? Nah. Tidur Ibu. Dapat enggak, Bu? Dapatlah. Yang salah siapa? Abah maknya. Kenapa anak dibawa-bawa? Dapat. Anaknya siapa itu? Anaknya dia kan? Dapat dong? Dapatlah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ibu, sebentar, Bu. Umar bin Khattab. Lah enggak lah, kan enggak ada hukumnya. Kalau misalnya di Indonesia ada hukumnya, terapkan. Ini kan cerita, itu kan kalau misalnya diterapkan ada hukum Islam di suatu negeri, jalankan dulu hukumnya. Setelah itu baru melakukan ya yang berkaitan dengan apa yang kita jelaskan tadi itu. Tapi kan kalau misalnya di suatu negeri tidak ada hukum itu, maka langsung untuk apa? Menikahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Ibu? Nah, ya Ibu, kakak nih, ya. Masa iddah itu, larangan-larangannya itu berkaitan dengan masalah tabarrud. Ketika dia tersebut ya berkewajiban, ya makanya disebutkan di sini oleh para ulama, ketika masa iddah itu yang tidak boleh menampakkan seakan diri-dirinya itu adalah orang yang sifatnya tersebut kosong dari seorang laki-laki. Bukan berarti dia terus-menerus ada di rumah. Ya, bukan seperti itu juga. Sampai disebutkan ya berkaitan dengan masa iddah. Apa yang diwajibkan oleh perempuan ketika suaminya meninggal dunia?
Yang pertama, berkabung dia. Ya, berkabung. Ketika masa iddah itu, berkabung. Berkabungnya berapa hari? Enggak, 3 hari itu yang normal. 3 hari itu kalau misalnya orang tua meninggal, kemudian anak meninggal, atau kakek nenek meninggal, itu 3 hari. Tapi kalau suami meninggal, 4 bulan 10 hari juga. 4 bulan berapa? 10 hari juga. Berdasarkan hadis yang sahih dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian yang dia tidak boleh lakukan adalah tarkuz zinah wa tib, berhias, berdandan yang kelewat batas. Jelas? Tetap mandi tapi Bu ya. Tetap pakai sabun mandinya. Jangan dibiarkan badan bau. Kemudian walubsul hilyi. Ya, dia tidak boleh memakai perhiasan. Walubsul mulawwan minas siyab. Termasuk sebagian ulama mengatakan dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang ada coraknya, dalam artian menarik ya laki-laki. Dandanan yang luar biasa sehingga tertuju pandangan laki-laki itu kepada dia. Kemudian wal khidab, menyemir rambut. Tadinya hitam dimerah-merahin, atau ada merah, ada silver misalnya, ya kan? Seperti itu. Itu enggak boleh ya. Anak-anak muda sekarang kok begitu ya. Mau dicampur, ini yang enggak ngaji ya. Kadang hitam, silver, putih, apa-apaan, kayak nenek sihir. Allahu akbar. Kemudian alkohol, celak mata. Juga enggak boleh ketika suaminya baru apa? Meninggal dunia. Ini masih masa iddah ya. Oke, dan itu yang dikatakan oleh Ummu Atiyah, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salas illa ala zaujin arba'atu ashhurin wa ashra. Ya, illa ala zaujin arba'ati ashhurin wa ashra. Kami dilarang ya untuk berkabung atas meninggalnya seseorang lebih daripada 3 hari. Kecuali kita mendapatkan suami yang meninggal dunia, maka bahasa berkabungnya berapa? 4 bulan 10 hari, sama persis dengan masa iddahnya. Wala naktahil, kami enggak menggunakan celak mata. Wala natatayyabu, tidak memakai parfum yang jreng. Perempuan boleh enggak sih pakai parfum, Bu? Boleh. Jadi dalam hadis itu kan disebutkan kalau parfum laki-laki itu yang dimana wanginya jreng tapi warnanya cepat hilang. Tapi kalau parfum perempuan itu yang dimana warnanya jreng, nggak mudah hilang, tapi wanginya cepat hilang. Itu parfumnya siapa? Wanita. Ya, hatta ke kajian boleh nggak ke masjid? Jadi yang dilarang itu parfum yang bikin fitnah. Sebenarnya kan, maaf ya ibu-ibu, ibu mandi nggak sih? Pakai sabun nggak? Wangi kan? Wangilah sabun itu, kecuali sabun cuci gelas ya, seperti itu. Nah, kan ada tuh subhanallah seorang perempuan yang menganggap bahwasannya kalau dia keluar itu nggak boleh pakai wangi-wangian sama sekali. Akhirnya apa? Kekajian, maaf, besti-bestinya teman-temannya itu nggak mau cipika-cipiki dengan dia. Kenapa? Karena bau ketek dan bau badan. Jelas Bu? Jangan begitu juga, nggak boleh. Ya kan? Artinya jangan sampai menghilangkan ciri khas seorang wanita. Karena seorang wanita itu kan dalam kondisi apa? Ya, artinya berhiasnya itu salah satunya adalah menghilangkan bau badan. Nah ketika masa iddah atau masa berkabung suaminya meninggal dunia itu tadi, jangan sampai dia nggak mandi. Jangan ya, kita dapatkan subhanallah seperti itu. Nah dan ya dalam artian dia pakai wangi-wangian yang sifatnya untuk menghilangkan bau badan tidak masalah, seperti misalnya deodoran atau kalau zaman dulu kapur sirih atau tawas ya.
tawas itu untuk menghilangkan bau badan, tidak mengapa. Dan juga tidak wala nalbas thawban masbughan, memakai pakaian yang coraknya itu banyak banget, yang ujung-ujungnya pandangan laki-laki tertuju kepada dia. Ya. Maka oleh sebab itu pakaiannya itu kalau bisa tanpa warna yang jreng tadi itu, ya kan? Seperti itu tuh, mukena itu, wuku itu kan halal untuk kita pakai. Tapi kan itu menjreng. Artinya bisa jadi pandangan laki-laki tertuju kepada dia itu akibat warna-warna tadi, jadi syuhrah, seperti itu. Nah, itu yang disebutkan oleh siapa? Oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Nah, itu larangan-larangannya ya. Seperti itu. Dan ini enggak, suami meninggal dunia ya bersegera untuk berhias, datang ke salon, semir rambut, kemudian apa ya kita katakan medikur, kemudian apa tuh yang pijit untuk menghilangkan daki itu apa namanya? Luluran ya, seperti itu. Ini apa? Kemudian kumpulnya di kafe-kafe ya, di tempat-tempat yang banyak laki-laki, seakan-akan info, gue kosong, silahkan masuk. Hadza haram, jelas ya. Adapun keluar rumah dia dalam masa iddah karena keperluan, misalnya dia bertakziah, ada kerabatnya meninggal dunia, boleh tidak? Boleh. Termasuk juga misalnya ya ada kajian, boleh nggak dia datang? Boleh, tidak mengapa. Apalagi kajian khusus wanita, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali kalau ustadznya tahu itu janda, jadi lebih bagus nggak? Jangan ustadznya pandangannya ke sana terus nanti. Artinya memang artinya dikhawatirkan. Itu kalau yang muda. Kalau nenek-nenek, jida-jida, siapa juga yang memandang. Nah, artinya keluar saja. Kadang nih maaf ya, keluarganya jauh-jauh datang dari daerah untuk takziah. Dia nggak mau keluar rumah, dia nggak mau keluar kamar. Hadza haram. Suaminya meninggal dunia, seakan-akan dia berharap dia juga meninggal dunia. Ini nggak boleh. Tetap makan, tetap minum. Kalau ada tamu yang pingin takziah, apalagi kerabatnya sendiri, toh juga dia bawa perempuan yang lain, laki-laki misalnya ya, tapi dia bawa istrinya, atau misalnya keluarganya itu adalah perempuan tadi, mungkin suaminya nunggu di luar saja, nggak ada masalah seperti itu. Artinya bukan berarti di kamar terus menerus. Nah, wallahu a'lam bissawab. Termasuk kalau sakit ke dokter boleh nggak masa iddah? Boleh. Termasuk juga kalau misalnya kita nggak punya asisten rumah tangga, nggak punya pembantu, kita mau tidak mau kan harus beli makanan di luar, bukan begitu? Boleh tidak? Boleh. Nah, termasuk bekerja. Ini kadang subhanallah ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Halatinya, antinya, tantenya itu janda, masih masa iddah. Tantenya ini pekerja, dia punya anak-anak. Dia ingin menyantuni anaknya, makanya dia bekerja. Dia punya kebun yang luas, kebun kurma. Dia keluar, ya, untuk apa? Untuk bekerja, untuk memberikan nafkah kepada siapa? Anak-anaknya. Ya, kepada anak-anaknya. Nah, biasa dong keluarga ini kebanyakan itu cuma bisa ngomong. Cuma modalnya itu ludah doang. Tapi kalau bantuan yang lain enggak ada sama sekali. Haram. Paling begitu doang. Antinya Jabir marah. Ya, bibinya Jabir ini apa? Marah. Biar enti tanya deh sama Rasulullah. Perbuatan anak ini benar enggak? Anak kalau misalnya Rasulullah bilang, anak enggak boleh kerja, tujuannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak anak akan berhenti bekerja. Tolong tanyakan. Subhanallah, ditanyakan oleh Jabir radhiyallahu anhuma, ditanyakan oleh Jabir radhiyallahu anhuma kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah mengizinkan. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan anti kamu bisa mencukupi buat dirinya dan buat anak-anaknya, dan mudah-mudahan dia tersebut bisa apa? Bisa bersedekah. Seperti itu ya.
Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, berkaitan tentang masalah bekerja tadi itu. Artinya kalau seandainya perempuan itu bekerja tidak ada fitnah di situ, tidak mengapa. Kecuali jika ada fitnah ya, maka hindari pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk berjumpa dengan lawan jenis. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Naam, ya itu berkaitan dengan masa iddah tadi. Baik, ada yang lain? Silakan ibu, siapa tadi? Ya ibu. Boleh pakai parfum sekedar menghilangkan bau badan dan bau ketek. Ya, jangan sampai ibu ya datang ke masjid ini bau badan dan bau ketek, muskilah buat office girl dan office boy-nya di sini ya, seperti itu. Dan teman-teman yang di samping kanan kiri ibu gak mau mendekat sama ibu kan, seperti itu. Nah, ya, bukan yang artinya parfum yang bikin fitnah ya. Ya, seperti saya tanya tadi, ibu mandi gak sih? Mandi. Pakai sabun gak? Kan gak kecium, ibu pakai sabun Lux atau pakai sabun Loverboy atau pakai Sunlight, saya gak tahu. Kan seperti itu. Iya kan? Yang jelas, ibu kan tentu tujuan mandi tadi untuk menghilangkan apa? Bau badan. Sama tadi, kita di tas kita ada parfum, sekedar menghilangkan bau. Namanya kita seharian kadang keringat itu kan mempengaruhi bau badan, bukan begitu? Kan subhanallah, perempuan masa sih bau badan? Emang perempuan gak paham cara merawat diri? Kan begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Naam. Benar itu, benar, sahih. Ngaji di mana-mana, tapi sama suaminya kurang ngajar banget. Iya bu, benar. Kan sudah menjadi suami ibu. Ketika ibu menegur dengan cara yang baik-baik, dengan santun, dengan kosakata yang baik. Jangan ibu kasar. Seharusnya ketika ibu sudah sering mengaji, jadilah seperti ustazah atau muallimah. Ya, seakan-akan ibu punya anak lagi, anaknya sudah keburu tua, yaitu suami ibu tadi itu. Salat ya nak ya, salat ya, jangan begitu. Karena orang begitu itu ya sudah nasib bu, ibu kawin dengan laki-laki itu yang ternyata qadar Allah ketemunya kan di jalan waktu itu, yang dimana waktu itu masa jahiliyah. Ya ibu pacaran mungkin. Qadar Allah ibu dapat hidayah ketika ngaji di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Nah, yang duluan sholat ibu, tapi suami belum dapat hidayah. Tugas ibu untuk memperbaiki suami ibu. Ketika suami ibu itu jadi baik dan jadi soleh, pahala besar yang ibu dapatkan. Sabar bu, sabar. Kalau sekiranya ya orang tua itu bisa sabar dengan anak-anaknya mendidik, apakah dia ketika tidak sabar itu dia langsung lepas anak-anaknya? Terserah lo, enggak, pasti tetap. Nah begitupun juga tugas ibu untuk memperbaiki seorang laki-laki yang sekarang menjadi pendamping ibu. Terserah apa yang sifatnya tersebut, tanggapan dia terima atau tidak. Tapi tiap hari, subuh bangunkan. My sweetheart, bangun dong, sholat ya. Kan begitu, jangan bawa air, bangun enggak. Nah itu tambah dendam nanti, ujung-ujungnya jadi muskilah, kan seperti itu. Yang lembut bu ya, yang lembut menegur. Kalau dia lembut sambil dipijit-pijit juga mau bu. La astaghfirullahaladzim. Ya sudah kalau begitu. Ya terserah ibu deh. Nah wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya ada pendapat yang begitu. Tapi menurut ibu zalim gak tuh bu? Menurut ibu zalim gak? Sisi yang mana? Anaknya salah nggak bu? Kalau dia bisa memilih, anak nggak mau ya Allah, nih orang tua berzina nih, ya enggak. Tapi itu anak lahir, takdirnya dia punya abah uminya telah melakukan zina tadi. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi zalim nggak bu? Pendapat begitu? Zalim bu, nih anak nggak salah. Di jalan dibilang, nah makanya kan ada istilah itu. Maaf ya kalau bahasa kurang sopan nih. Boleh nggak saya sebutkan? Izin nih, boleh nggak? Dibilang itu apa anak itu? Enggak, lebihnya bahasa Arabnya apa? Haram jadah nih orang.
haram jadah. Anak itu hasil dari haram. Nah biasanya kalau anak dari hasil yang haram zina, siapa yang melihara? Neneknya. Bahasa Arabnya apa? Jadatun. Iya kan? Makanya dibilang haram jadah. Ya kan seperti itu. Nah ini kan gak benar. Bu yang salah bukan dia. Makanya saya nggak ada dalilnya. Itu pendapat ulama, nggak ada dalil secara khusus. Di zaman selain Umar bin Khattab tadi, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, dia punya saudara, beda ibu, namanya Ziyad. Ada yang mengatakan Yazid namanya. Nah Ziyad atau Yazid ini anaknya Abu Sufyan dari hasil berzina dengan seorang pelacur. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan memanggilnya apa? Tetap Ziyad bin Abi Sufyan. Itu hujjah juga. Dan Muawiyah ini termasuk penulis wahyu, Bu. Jadi ini anak nggak salah. Saya nggak bisa itu. Hatta ustadz-ustadz banyak nggak boleh. Karena belum terjadi di keluarganya. Kalau terjadi di keluarganya, mungkin lain cerita. Subhanallah. Orang kadang mengatakan begini begitu. Kok ustadz memilih pendapat yang seperti ini? Iya. Karena kejadian itu banyak dan orang itu mau bertobat. Sudah puluhan tahun itu terjadi. Sekarang dia ingin menikahkan anaknya. Dia tahu ini darah dagingnya. Oh nggak boleh. Ustaz, apa yang lebih berhak? Penghulu apa tohra anak? Sampai dia menangis. Dia sudah bertobat, Bu. Masa dia nggak dapat warisan? Masa dia nggak dapat nafkah? Sampai yang lebih gilanya lagi, ini bukan mahramnya. Kalau bukan mahramnya, berarti itu ayahnya boleh menikahi dia. Astagfirullahaladzim. Itu kira-kira lah, Bu. Nah, jadi pendapat tadi kan pendapat yang zalim yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Saya bukan apa-apa ya. Mungkin saya saya berbeda banyak dengan Ustadz dalam masalah yang satu ini. Ya, kenapa? Ini masalah status sosial, makanya para ulama itu lebih condong kepada kemaslahatan. Udahlah, ini sudah terjadi. Mau dikata apa? Yang mungkin kasetnya itu nggak bisa kita putar balik lagi. Sudah terjadi, mau dikata apa? Anaknya sudah pada gede. Masa dia bedakan? Ini anak yang ini anak yang itu. Nauzubillah min zalik. Zolim gak Bu orang tuanya begitu? Zolim. Nah hukum yang pendapat tadi itu, zolim lah. Ya kan? Dan tidak ada hujahnya dalilnya secara khusus. Kalau tadi kan penasapan ada hadis Juraid tadi. Kemudian asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga kasusnya asar dari Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Wallahu alam bissawab. Begitu kira-kira Bu ya. 6. Taib. Ada yang lain? Tinggal 10 menit lagi. Ya Ibu. Sudah. Pendapat saya Pak, boleh nggak dinasabkan? Boleh dinasabkan. Nah. Iya. Ya kan, karena mungkin ya pendapat itu berani dikeluarkan yang mengatakan tidak sah karena di antara keluarganya atau orang yang dekat dengan dia belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, saya hakul yakin berubah pendapat itu. Hakul yakin, oh ini nggak boleh. Kalau itu terjadi dengan keluarganya gimana? Kalau itu terjadi dengan orang yang dekat dengan dia bagaimana? Nah itu yang harus dipikirkan sebagaimana yang kakak kita bilang tadi itu. Nah setelah ada penjelasan dari Ustadz ya, dari KUA juga. Nah, berarti boleh apa? Dinikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Baik. Ada yang lain? Tanggung 10 menit lagi. Mau diteruskan? Tanggung. Ya, Ibu. Oh, bisa. Jelas sudah fasakh. Ketika seorang suami murtad dari Islam, maka otomatis bahwasanya pernikahannya itu apa? Batal. Ya. Artinya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Ya Ibu, monggo silakan. Ya.
Hmm. Sepupuan. Sebentar. Jadi misanan nih. Misanan itu bukan mahram ya. Berarti boleh menikah kan? Sepupu kan? Oke, misalnya si A dan si B, saudara sekandung. Oke, laki-laki. Kemudian sebentar. Si A ini punya anak namanya D. Kemudian si B ini punya anak namanya E. Boleh nggak menikah? Boleh. Boleh. Kan sepupuan misanan. Bisa menikah ya kan? Misanan sama misanan boleh nggak menikah? Loh, kakak. Ibu kan nggak tahu, kayak tahu ilmu gaib aja. Yang masalah kan si kakak itu, kenapa ibu pakai ngomong? Astagfirullahalazim. Biarkan si kakak itu yang ngomong nih. Akhirnya anak muda jadi marah nih, ngomel-ngomel sama yang tua, sama nenek-nenek. Nah, silakan. Oke. Oke. Boleh dong, misanan kan? Sepupu kan itu? Kakak punya anak. Kemudian anaknya kakak ini menikah dengan keponakan suami kakak kan? Itu kan sama kan? Kakak punya ipar. Oke, lebih gampang lagi. Kakak punya ipar. Oke, punya ipar. Dia punya anak. Oke, kakak punya anak. Ini apa namanya dalam bahasa Indonesianya? Sepupu. Sepupu boleh menikah enggak? Boleh. Siapa yang larang? Bukan mahram itu. Loh, iya. Astagfirullahaladzim. Nih, Bu Halimah. Gini nih, dengar Bu Halimah. Ya, Bu Halimah. Bu Halimah punya anak, oke? Namanya Zainab. Bu Halimah ini punya saudara laki-laki. Namanya siapa misalnya? A misalnya ya. Si A ini punya anak B. Si B ini boleh nggak kawin sama anak Bu Halimah? Oke, boleh. Sekarang saudara sekandung. Saya bersaudara sama Ustadz Aiman. Oke ya. Ustadz Aiman punya anak perempuan. Namanya Zainab. Saya punya anak laki-laki. Ya. Namanya misalnya ya, siapalah misalnya ya. Ali namanya. Ali boleh nggak menikah dengan Zainab, anaknya Ustadz Aiman? Kenapa boleh? Misanan sepupu. Itu kan sama Bu? Sama nggak Bu Halimah? Loh. Ya, di kami itu siapa? Kok bisa menikahkan? Itu Pak. Iya, sama Bapak. Dulu zaman dulu Bu banyak terjadi itu. Zaman dulu banyak terjadi. Yang itu saudaranya itu sama laki-laki sama. Saya dengan Ustadz Aiman tadi saudaraan. Sekandung nih. Kebetulan saya punya anak laki-laki, beliau punya anak perempuan. Boleh nggak menikah? Secara hukum boleh. Adapun misalnya dia takut ini takut itu ya kita katakan lain cerita lah. Cuma memang tidak dianjurkan. Karena saking dekatnya takut terjadi nggak diinginkan. Perceraian. Kita kan jadi bentrok dengan saudara kita, bukan begitu? Itu saja masalahnya. Tapi untuk boleh menikah boleh nggak? Bukan mahram apa mahram? Bukan mahram itu. Misanan bukan mahram. Jelas Bu Halimah? Jelas enggak? Loh enggak menerimanya bukan karena adat ya. Ini masalah Islamnya. Bu Halimah sekali lagi nih ya. Terakhir nih sebelum asar jam 3. Bu Halimah punya suami namanya siapa? Siapa namanya? Maulana. Maulana punya saudara? Siapa namanya? Harry. Nah, Maulana sama Harry ini punya anak. Maulana punya anak perempuan apa laki? Perempuan. Harry punya anak? Laki-laki. Ya, anak perempuannya Maulana sama anak lakinya Harry tadi sepupuan gak Bu? Misanan gak Bu?
Kalau misanan mahram apa bukan mahram? Bu Halimah. Bu Halimah kayaknya nggak anu banget ya. Bu Halimah mau nanya apa enggak nih? Iya. Yeah. Mahram apa bukan mahram, Bu? Bu Halimah, saya ingin jawab Bu Halimah. Mahram apa bukan mahram? Ya sekarang ini yang ibu tahu. Ini harus tegas nih, ha? Mahram apa bukan? Bukan kan? Anaknya Heri sama anaknya Maulana mahram gak, Bu? Bukan. Misanan mahram gak, Bu? Bukan. Berarti boleh menikah enggak? Boleh. Terlepas ibu nggak mau, saya nggak tahu, itu terserah ibu. Cuma kalau masalah hukum Islamnya boleh nggak? Boleh. Understood, Bu Halimah? Jelas ya? Allahu a'lam. Kadang ibu-ibu ya Allah lebih seram daripada laki-laki kadang. Allahu akbar. Baik, cukup. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.